Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Tidak mampu, kemudian dia maksakan dirinya. Tapi di antara hal yang membantu kita untuk bisa, ya, tatkala sedang mengalami futur kita bisa segera atasi, yaitu at-ta'ahud bil iman. Kita senantiasa memperhatikan kondisi iman kita, ya, iman kita. Ada perkataan indah dari Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Abu Darda, dia berkata, min fiqhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Di antara fikih, yaitu ilmunya seseorang, dia memperhatikan kondisi imannya, wa ma naqasa minhu, kapan imannya turun dia ngerti. Wa min fiqhil abdi an ya'lama ayasdadu huwa am yanqusu am yantaqisu. Maka di antara fikih, kefakihan seorang hamba, yaitu berarti dia berilmu, dia tahu imannya sedang naik atau imannya sedang turun. Kemudian Abu Darda juga berkata, wa min fiqhil abdi an ya'lam nazagati syaitan anna ta'tih. Di antara fikih seorang hamba, dia tahu kapan godaan setan menimpanya dan dari mana godaan setan itu menyerangnya. Ini sangat penting, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang tahu imannya sedang naik atau sedang turun, dan itu dia bisa mengontrol. Contoh, dia datang ke pengajian, imannya naik, oh berarti bagus ke pengajian. Contoh, dia pergi jalan-jalan ke sana kemari, ketemu dengan orang-orang enggak jelas, dia rasa imannya turun, nah berarti ini iman saya sedang turun, berarti enggak beres perbuatan saya ini. Dia ngerti. Bahkan lebih daripada itu, dia tahu an ya'lama nazaqati syaitan anna ta'ti, dia tahu kapan godaan setan bisa menimpanya, dari arah mana dia tergoda, dari arah mana imannya turun. Kita sebenarnya dikasih sinyal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih sinyal. Tapi terkadang kita tidak pedulikan. Ya, tidak pedulikan. Ya, saya sering sampaikan, saya pernah ketika di Melbourne ada seorang yang bertanya, "Ya Ustaz, saya diundang buka puasa sama kawan-kawan lama saya. Terus kenapa? Tapi kawan-kawan itu dulu sering mabuk sama saya. Dan biasanya kalau habis buka puasa kita mabuk." Terus gimana? Saya bilang, "Ya janganlah." Ya. Jangan. Ya. Dia tahu bahwasanya setan datang dari situ. Kalau dia sudah kumpul sama teman-teman lamanya, dia akan tergoda sebagaimana yang mereka lakukan. Akhirnya dia benar-benar mabuk bersama teman-temannya. Kita masing-masing tahu. Seorang tahu tatkala dia misalnya lagi ke tempat tertentu, imannya turun, maka jangan ke situ. Seorang tahu kalau dia bertemu dengan si fulanah kawan lamanya, dia akan terjebak dibawa kepada yang haram, maka jangan dia ketemu si fulanah tersebut. Jadi dia tahu kapan setan bisa menggoda. Dan setan sangat cerdas, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Dia tahu si fulanah ini digodanya dengan ini, si fulanah ini digodanya dengan ini. Ini yang ibu ini digodanya dengan tas, ya misalnya ini. Ya, saya enggak tunjuk ibu tertentu ya, tunjukkan. Ya, misalnya ibu yang ini digoda dengan, ya misalnya baju-baju fashion yang mahal-mahal misalnya. Setan tahu, ya. Sehingga dia tergoda di situ, ini tergoda di sini, ya. Yang satunya digoda dengan ini, setan tahu siapa yang dia goda dan dengan godaan apa setan menggodanya. Sama seperti lelaki, ada yang digoda dengan wanita, mungkin dia tidak tergoda, tapi digoda dengan jabatan, dia KO. Ya. Digoda dengan popularitas, dia tidak bisa bertahan. Sebaliknya ada yang digoda dengan uang haram, dengan uang riba, dia tidak mau, tapi digoda dengan wanita, dia langsung KO, bertekuk lutut, tidak mampu. Setan tahu, ya. Setan sudah pengalaman, ya. Oleh karenanya, ya, terutama ibu-ibu yang baru hijrah, hati-hati, ya. Tatkala kita hijrah, tentu setan sangat jengkel. Setan sangat tidak suka. Tapi setan tidak putus asa untuk mengembalikan lagi kepada masa lalu kita. Kembalikan lagi kepada masa lalu kita. Maka kita waspada. Kalau hal ini membuat kita terjerumus kembali, maka tinggalkan hal tersebut. Jangan coba-coba untuk mendatangi hal tersebut. Kita imannya lemah. Ya, iman kita lemah. Kita tidak ingin Allah sudah kasih kita hidayah, kemudian kita buang hidayah tersebut. Kita memilih kegelapan kita yang masa lalu. Sebagian orang kalau berjalan-jalan berkelana di dunia Facebook, imannya turun, jangan berkelana di dunia Facebook, ya. Dia masuk di Facebook, lihat teman-teman lamanya, lihat cowok-cowok lamanya, ya. Lihat, dan bisa saja setan ingin tahu gimana kabarnya sih. Sudah kawin belum sih?
Sudah, coba istrinya, cantikan saya daripada istrinya. Mulailah. Namanya manusia, kita nggak tahu. Ya. Mengecek akun-akun orang. Akhirnya apa? Berkelana hal tersebut buat iman kita apa? Turun. Kalau kita tahu iman kita turun di situ, jangan coba-coba. Kalaupun kita terlanjur, segera istighfar. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini sangat penting, seorang harus tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun dan dari mana dia terjatuh. Dia harus ngerti. Ya. Ada orang mungkin kalau digoda dengan lain dia bisa kuat, tapi digoda dengan musik dia enggak kuat. Tahu-tahu kepalanya goyang-goyang sendiri. Tahu-tahu dia bersenandung. Ada kawan saya jalan di mall sama istrinya. Tahu-tahu dia dengar nyanyian. Siapa yang nyanyi? Ternyata istrinya yang nyanyi. Ternyata istrinya sudah hijrah tapi belum kuat hijrahnya. Jadi bawa ke mall lagu yang menyenangkan, istrinya ikut nyanyi. Siapa ikut nyanyi samping saya? Ternyata istrinya. Itu bukan saya ya, bukan ya. Taib. Di antara hal yang membantu kita untuk tidak sering terjerumus dalam futur, dan kalau terjerumus dalam futur kita segera kembali, adalah kita memilih teman yang benar, yang benar. Ini sering saya sampaikan berulang-ulang, bahwasanya pengaruh teman itu sangat luar biasa. Teman bisa merubah mindset cara kita berpikir. Teman bisa merubah pola hidup kita dalam menjalani kehidupan. Teman bisa merubah cara berbicara kita. Yang tadinya mungkin seorang tawadhu bisa menjadi sombong, dan sebaliknya orang yang sombong bisa menjadi apa? Tawadhu. Karena melihat temannya. Dengan teman yang baik, seorang yang tadinya pelit bisa jadi dermawan. Dan teman yang buruk, tadinya dermawan bisa menjadi apa? Pelit. Maka teman ini sangat penting, hati-hati dalam memilih teman. Kita kenal sama banyak orang enggak ada masalah, tapi untuk sahabat kita harus pilih-pilih. Tidak sembarang seorang kita jadikan sahabat dekat kita. Kita harus benar-benar memfilter. Kita harus benar-benar selektif. Ya, karena teman itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Dan ini benar ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada ya. Ya. Ada seorang misalnya miskin bergaul sama orang kaya. Orang kayanya ngomong tinggi-tinggi terus. Ini si miskin akhirnya ngomong juga apa? Tinggi-tinggi. Dia lupa dirinya, bahwasanya dirinya apa? Miskin. Dan ini terjadi. Akhirnya dia pulang bawa penderitaan buat suaminya. Ngomongnya gara-gara salah bergaul. Gara-gara salah bergaul. Tetapi seorang yang misalnya kaya, sombong, bergaul dengan orang yang mungkin sederhana, kemudian lihat kesederhanaannya, maka mungkin bisa turun kesombongannya. Maka di antara penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang masuk neraka jahanam adalah menyesal karena salah bergaul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Hari di mana tatkala orang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan, dan dia berkata, seandainya dahulu saya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dahulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai kawanku, laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah membuat saya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya benar, ketemu kawan main terus kerjanya. Ketemu kawan misalnya laki-laki, ketemu kawan hobinya bola, sudah ikuti bola, berita ini, berita terus enggak berhenti, namanya bola enggak pernah berhenti. Akhirnya waktunya habis tentang apa? Bola. Ibu juga demikian, hati ketemu dengan seorang ibu bicaranya fashion terus enggak berhenti, aduh. Ya, meskipun kita punya uang banyak, bukan itu pembicaraan kita. Apalagi kalau enggak punya uang ya. Bicara ini merek anu, merek ini merek anu. Ya, kita semua ibu-ibu butuh baju, oke, tapi bukan itu pembicaraan kita setiap hari. Kecuali ibu pedagang yang lain cerita. Tapi kalau jadi mau saya ya, jangan sampai kita salah bergaul, akhirnya cara berpikir kita berubah. Ya, kita bergaul sama orang suka gibah, kita akan jadi tukang gibah. Karena namanya persahabatan itu pasti ada sinkronisasi. Ini sering saya sampaikan. As-sahibu sahib, sahabat pasti menggeret. Pasti terjadi proses sinkronisasi. Kalau kita yang enggak berubah menjadi dia, dia yang berubah menjadi seperti kita. Pasti ada penyesuaian, adaptasi antara satu dengan yang lainnya. Maka hati-hati, jangan sampai kita salah bergaul. Makanya Nabi dahulu disuruh oleh Allah bergaul dengan orang miskin.
Nabi dahulu disuruh oleh Allah bergaul dengan orang miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashirin wajha, wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari, yang mereka berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau panjangkan pandanganmu ya dari orang-orang miskin tersebut kepada orang-orang yang kaya, kau hanya menghendaki kehidupan dunia. Jadi kita ini bergaul sama orang yang ingatan kita dengan akhirat ya. Ya. Kita bergaul ada yang mungkin sederajat dengan kita secara ekonomi, tidak apa-apa kita bergaul dengan orang lebih daripada kita, dan kita punya teman juga yang miskin. Agar kita bisa seimbang ya. Kita bergaul dengan atas terus, akhirnya kita lupa bahwasanya dunia ini seakan-akan kita pegang selama-lamanya. Kita lupa bahwasanya dunia akan pergi. Dunia akan pergi. Akhirnya terkadang kita lupa bersyukur. Tapi kalau kita bergaul sama orang miskin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin bisa membantu dia. Jadi maksud saya, hati-hati dalam bergaul ya. Kalau salah bergaul berbahaya. Oleh karenanya terutama kepada orang yang baru-baru berhijrah, hati-hati dengan komunitas lama. Tatkala kisah yang ma'ruf tentang pembunuh 100 nyawa yang dia sudah membunuh 99 nyawa, dia datang kepada orang yang dianggap alim, dia berkata, "Wahai fulan, sungguhnya saya telah membunuh 99 nyawa. Apakah saya masih bisa bertobat?" Kata orang tersebut, "Tidak bisa. Kau tidak mungkin diterima tobatmu." Maka orang ini pun marah dan dia pun sembelih lagi orang tersebut, lengkaplah dia bunuh 100 orang. Setelah itu dia mencari lagi orang yang alim, dia ketemu dengan orang yang alim, dia bertanya, "Ya fulan, apakah Allah masih bisa menerima tobatku?" Kata orang alim tersebut, "Bisa. Tapi syaratnya kau harus pergi meninggalkan komunitasmu dan pergilah ke kampung yang lain, beribadahlah kepada Allah dengan orang-orang di sana." Maka kemudian dia berjalan meninggalkan kampungnya menuju kampung yang lain. Di tengah perjalanan belum sampai ke kampung tersebut dia meninggal dunia. Akhirnya datang malaikat rahmat, malaikat azab mengukur, ternyata jarak dia menuju kampung yang baik tersebut lebih dekat, akhirnya dia diampuni dan dimasukkan dalam surga. Tapi ini isyarat bahwasanya kalau Anda ingin benar-benar hijrah, Anda ingin benar bertobat, tinggalkan komunitas yang lama. Kalau Anda ingin benar-benar berhijrah. Tapi kalau berhijrah tapi masih gaul sama komunitas lama, yang masih suka joget-joget, yang masih suka nyanyi-nyanyi, yang masih suka glamor kehidupannya, susah. Anda hijrahnya tidak akan sempurna. Dan suatu saat Anda akan bisa kembali lagi. Dan orang yang baru berhijrah benar-benar diintai oleh syaitan. Syaitan ingin mengembalikan dia lagi. Syaitan ingin mengembalikan dia lagi. Di dalam hijrah, Anda anti hijrah, serius. Hijrah, cari insya Allah Allah kasih kawan-kawan yang lain. Yang bisa kita enjoy dalam bergaul, enjoy dalam bersahabat. Alhamdulillah. Dan insya Allah Allah berikan kelezatan yang lebih daripada komunitas yang lama. Tetapi kalau kita ternyata hijrahnya ragu-ragu, masih sering gaul sama komunitas lama, maka sangat mudah kita kembali lagi. Ustaz, apa kita harus putuskan hubungan sama komunitas lama? Jawabannya tidak. Tetapi bergaul sekedarnya. Sekedarnya boleh. Kita tetap say hello, mungkin masih di grup. Tapi kalau ternyata memang benar-benar mengganggu, kita harus tinggalkan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka suatu saat kita akan kembali lagi atau hijrah kita akan ragu-ragu ya. Saya ingatkan kepada mungkin sebagian orang, ya saya tidak tahu hadir di sini atau yang lainnya, yang mungkin sebelumnya berada dalam dunia artis, dunia ketenaran, kemudian dia berhijrah. Ya. Terkadang dalam hatinya masih ada syahwat ingin tenar, ingin tetap terkenal, tetap disanjung orang. Buang itu semua. Anda ingin hijrah, buang itu semua. Ya. Kalau mau hijrah, buang itu semua. Adapun hijrah tapi tetap saja masih mau disanjung orang, tetap saja ingin tampil bersama yang lainnya, maka saya rasa hijrah itu kurang sempurna. Ya. Kalau ingin kelezatan dalam bersahabat, kelezatan dalam hijrah, tinggalkan itu semua. Saya kadang sedih lihat sebagian orang sudah berhijrah tapi dia masih terngiang-ngiang dengan ketenaran, masih ingin tetap apa? Tenar, masih ingin tetap tampil. Terkadang dia tampil dengan istrinya, terkadang masih pamerkan. Saya sedih aja ngeliat ya. Oleh karenanya, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, seorang tatkala hijrah, ya, dia berusaha untuk hijrah dengan serius, ya.
say hello, tetap ada dengan kawan-kawan lamanya, tapi jangan kemudian intens dengan mereka, karena iman ini kita lemah, kita rawan kembali lagi. Kita rawan kembali lagi. Saya kapan ditelepon seorang, Ustaz, saya sudah lama meninggalkan musik. Tapi saya dengar ada yang bilang musik boleh, Ustaz. Gimana? Saya mau kembali lagi. Jangan, saya bilang. Aduh, antum sudah dapat nikmat jauh dari musik, nikmat mendengarkan Al-Quran, nikmat mendengar pengajian, kemudian mau rusak lagi antum dengan musik-musik yang sudah antum tinggalkan. Untuk menghilangkan racun musik dari hati sih tidak gampang. Saya aja yang sudah jadi ustaz terkadang dengar musik masih apa? Masih goyang. mengganggu. Lagi yang baru apa? Baru hijrah, ya. Ya, racun itu sulit, terkadang sudah kita buang muncul lagi racun tersebut, ya. Ya. Oleh karenanya hijrah yang serius. Ya, agar kita terhindar dari yang namanya futur, ya. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk tidak terjebak dengan futur, ataupun kalau kita sudah mengalami futur, kemalasan, segera kita bisa obati. Di antara jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil, ya. Seorang penyair berkata, "Khallidz dzunuba kabiraha wa saghiraha dzaka tuqa." Bersihkanlah dirimu atau tinggalkanlah dirimu dari dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Wahdhar kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di satu jalan yang banyak durinya, maka dia senantiasa waspada, jangan sampai ada duri besar, duri kecil yang menusuknya, senantiasa dia waspada. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kau pernah meremehkan dosa kecil, sungguhnya gunung berasal dari kumpulan batu-batu yang kecil. Oleh karena seorang waspada, ya, sering dia akhirnya futur gara-gara dosa-dosa kecil. Ya, misalnya mengumbar pandangan secara syariat dia bukan dosa besar, dia dosa kecil. Tapi kalau orang meremehkan hal tersebut, dia mengumbar, terbiaskan pada hatinya. Maka kemudian apa yang dia lihat semuanya masuk dalam hatinya, akhirnya dia timbul kemalasan. Ya, timbul rasa malas. Contoh, ya mungkin, Ustaz, masa kita enggak boleh nonton bioskop? Ya, boleh, tapi film apa? Ipin Upin terus musiknya dimatiin. Tapi kalau orang nonton misalnya film-film baru, ya, itu bukan dosa besar. Kalau kita bicara syariat, dia bukan apa dosa besar. Dia dosa kecil, tetapi tatkala kita biasakan hal tersebut, itu pasti membias dalam hati kita, pasti. Kita melihat wanita yang cantik jelita di film tersebut, ya, yang mungkin lihat seorang wanita melihat lelaki yang tampan, kemudian macam-macam, akhirnya dia bandingkan dengan suaminya, sang suami bandingkan dengan istrinya, ya. Filmnya bagus sekali sayang, iya, karena artisnya cantik. Nah, begitu ya. Akhirnya istri bilang, ya Abi filmnya bagus ya karena aktornya tampan misalnya. Dan itu dosa kecil, tapi terbias dalam hati kita, akhirnya itu membuat kita malas. Makanya seorang salaf pernah berkata, saya terhalangi dari salat malam gara-gara dosa yang pernah saya kerjakan. Akhirnya kita malas banget salat malam. Kita malas banget untuk apa? Baca Quran. Kenapa? Karena hati kita sudah dimasuki oleh maksiat meskipun dosa-dosa kecil. Meskipun dosa-dosa kecil. Maka seorang berusaha, ya. Ya, kalau dia tidak mampu meninggalkan secara total, paling tidak dikurangi sedikit demi sedikit. Kalau dia belum bisa menghindari, tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Saya katakan demikian karena saya sendiri pernah mengalami terus berat sekali. Saya dulu main musik, kemudian saya tinggalkan musik, enggak gampang, ya. Bertahap, ya. Tidak bisa langsung apa? Meninggalkan apa? Musik. Karena sudah terlanjur merasuk dalam hati saya, ya. Susah. Tapi saya berusaha meninggalkan sampai saya meninggalkan secara total. Betapa sering setan menggoda saya. Saya sudah tinggalkan, tahu-tahu dalam mimpi saya main gitar. Benar, demi Allah, berapa kali saya mimpi seperti itu. Saya sudah lupa lagu tersebut, dalam mimpi setan mengingatkan lagu tersebut. Saya bangun, ya Allah, lagunya masih saya hafal. Coba, ini setan. Itu memang benar. Saya mengalami sini, saya tidak bilang tinggalkan total, tidak mudah. Saya bicara yang realistis aja. Mungkin di antara anti yang punya hobi tertentu, ya sudahlah, pelan-pelan lah. Ya, kalau bisa tinggalkan total, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, harus ada niat untuk meninggalkan hal tersebut. Kalau enggak, kita akan mengalami futur, kemalasan yang bertambah-tambah tidak hilang dari diri kita.
Kenapa? Karena kita bergelimang dengan dosa-dosa meskipun dosa-dosa kecil. Saya tidak bicara dosa besar seperti zina, minum khamr, enggak. Ya. Dosa-dosa kecil juga punya pengaruh terhadap kerajinan kita atau kemalasan kita dalam beribadah. Dan itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Sudah pasti dan mungkin tidak. Ya. Ini ya di antara hal yang mungkin membantu kita untuk terhindar dari futur adalah kita berusaha menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kecil. Kalau kita terjerumus segera istighfar, astagfirullah. Astagfirullah, Allah Maha Mengampun. Tuhan kita itu Maha Baik. Betapa sering kita terjerumus dalam maksiat, kita minta ampun, Allah terima taubat kita. Kemudian yang berikutnya, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang waktu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu ini kita usahakan kita manfaatkan. Dan Rasulullah sudah ingatkan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ya, dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya dalamnya adalah sehat wal faraq. Adalah sehat dan waktu luang. Kita mumpung masih sehat, kita manfaatkan waktu kita. Dan maksud saya manfaatkan waktu bukan berarti hanya sholat, zikir, enggak. Maksud saya waktu kita jangan terbuang-buang. Entah kita sedang bermesraan sama suami, entah kita sedang sama anak-anak, entah kita sedang sama orang tua ngobrol, entah kita ketemu sama kawan-kawan kita, ukhti-ukhti yang lain dalam rangka mendekatkan tali ukhuwah. Intinya tidak ada waktu yang terbuang-buang. Intinya tidak ada, semua waktu bermanfaat. Entah kita lagi duduk baca Quran, entah kita lagi bikin suatu makanan buat suami, entah kita lagi duduk ngobrol sama pembantu misalnya, kita arahkan begini dan begini, entah kita menyenangkan tetangga kita. Pokoknya waktu kita jangan ada yang terbuang. Itu di antara hal yang buat kita tidak futur. Sehingga setiap waktu yang ada kita alami semuanya berpahala. Karena saya sering sampaikan bahwasanya ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma zikir, senyum sama suami, ngurusin anak-anak, telepon orang tua, ziarah ke orang tua, telepon kakak adik, ketemu dengan keponakan, banyak yang bisa kita kerjakan. Kalau disuruh kita baca Quran dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore enggak kuat. Tidak kuat kita, ya. Yang bisa cuma malaikat. Malaikat kalau sudah beribadah kata Allah, la yafturun, tidak pernah futur malaikat kalau beribadah. La yas'amun, tidak pernah bosan. Kita ditimpa dengan kemalasan, ditimpa dengan kebosanan. Oleh karenanya tatkala kita mengalami keletihan dalam beribadah, isi dengan yang lain. Isinya berusaha untuk bermanfaat. Ya, kalau enggak kita ngobrol dengan kawan-kawan di grup yang bermanfaat, waktu kita jangan dibuang. Ini membantu kita untuk melawan futur. Sebagian orang bingung, waktunya kebanyakan, dia ingin membunuh waktunya. Caranya apa? Ya sudah, dia maksiat. Ya, dia maksiat. Lakukan hal yang tidak bermanfaat, ya. Sementara waktu terus berjalan, umur kita semakin berkurang, ya, wajah semakin keriput, ya, dan seterusnya. Tubuh semakin membengkak. Oleh karenanya jangan buang-buang waktu. Yang terakhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum yang terakhir, punya rutinitas harian yang kita berusaha tidak kita tinggalkan apapun yang terjadi. Saya tidak usah bilang banyak-banyak, tapi yang penting kita berusaha melaksanakan rutinitas tersebut. Contohnya, zikir pagi petang, jangan pernah tinggalkan. Sudah, saya punya jadwal, saya harus zikir pagi, zikir petang. Ustaz, saya sibuk lupa sampai maghrib belum zikir. Tidak apa-apa, habis maghrib boleh zikir petang, tidak ada masalah. Ustaz, saya lupa zikir pagi, ketiduran, bangun jam 7 siang. Tidak apa-apa, zikir pagi, tidak ada masalah. Boleh. Seharusnya kita zikir pagi setelah sholat subuh sebelum terbit matahari. Tapi kalau terlambat, tidak apa-apa, diqadha, tidak ada masalah. Sama, seharusnya kita zikir malam atau zikir petang kalau bisa sebelum maghrib, dan ada sebagian yang setelah maghrib. Tetapi seandainya kita lupa pada isya baru ingat, tidak ada masalah, kita zikir petang, tidak ada masalah. Ini namanya wirid harian, jangan kita tinggalkan. Ya. Kita punya target misalnya, setiap hari saya harus baca, saya nggak usah banyak-banyak ibu, 1 halaman saja. Saya nggak bilang ibu baca setengah juz, 1 juz, 2 juz, enggak. Nggak usah bikin grup juz-juzan, nggak usah ya. Ya. Yang penting saya punya target bawa Quran, ininya harus pindah tiap hari, apa namanya? Talinya harus pindah tiap hari. Iya. Apa namanya? Marknya. Ya, itu dipindahin tiap hari. Paling tidak sehari saya baca 1 lembar. Kalau tidak ada waktu lagi itu memang kebangetan. Kita baca berita di internet berjam-jam kita kuat. Bolak-balik lihat model sepatu kita kuat. Tas kita lihat terus berjam-jam meskipun enggak punya duit kita kuat. Masa kita membaca Quran tidak kuat?
Harus ibu-ibu. Dan tidak mengapa wanita haid baca Quran, enggak ada masalah. Yang penting jangan dipegang langsung Al-Qur'annya. Pokoknya buka, disitulah ketenangan, disitulah kebahagiaan. Disitulah Allah akan menjaga hati kita. Nanti setiap malam Jumat atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Seminggu sekali kita baca. Karena dalam hadis disebutkan barang saya baca surat Al-Kahfi, Allah akan berikan sinar antara dia sampai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Itu di antara hal yang membantu kita untuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak usah banyak-banyak, itu aja saya bilang. Enggak usah banyak-banyak, yang penting salat malam 1 rakaat enggak ada masalah kalau bisa. Kalau enggak bisa yang tadi aja dulu, ya. Rutin, ya. Kemudian jangan lupa mendoakan orang tua, mendoakan anak-anak. Tapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah banyak berdoa kepada Allah agar kita dikokohkan hati kita, dan di antara doa yang paling agung adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan di antara doa yang paling agung adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang paling agung. Bahkan wajib kita baca dalam salat. Kalau kita tidak baca, salat kita tidak sah. Yang jadi masalah kebanyakan kita baca tidak kita renungkan. Itu yang jadi masalah. Ihdinas siratal mustaqim maksudnya apa? Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Kalau sudah aku menempuh jalan yang lurus, ya Allah kokohkan aku di atas jalan tersebut. Itu maksudnya. Tapi kita sering baca ihdinas siratal mustaqim kayak numpang lewat karena kita sudah saking hafalnya. Bahkan pikiran kita ke pasar pun kita bisa baca ihdinas siratal mustaqim. Saking hafalnya. Tapi saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan ibu sekalian, benar-benar kalau kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim maka hendaknya kita serius, ya. Benar-benar kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dan ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimasukkan dalam surganya. Jangan lupa untuk saling mengingatkan, kalau ada kawan yang salah, tegur dengan cara baik-baik, jangan diejek, jangan dinyinyir, ya, dijapri dengan cara yang baik. Kalau enggak kunjungan ke rumahnya, kasih tahu kita berkawan di antara fungsinya untuk saling menasihati, bukan saling menyinyir, bukan saling menjatuhkan. Kalau ada kawan yang salah, jangan lupa untuk didatangi, dinasihati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita.